Bertemu kembali anak-anakku yang terkasih. Saya akan memberikan materi tentang pembinaan mental. Dalam pembinaan mental ini saya akan menyampaikan beberapa kegiatan rohani atau kegiatan suci sekolah Katolik. Apa saja sih kegiatan yang harus kita ikuti? Mari kita lihat bersama. Dan pembinaan kerohanian dan sosial yang dilakukan saat dalam kondisi normal. Ini saya akan menjelaskan dalam kondisi normal, dalam kondisi pandemi saat ini yang kita alami. Yang pertama, kegiatan yang diikuti oleh semua warga sekolah. Kalau dalam kondisi normal, yang untuk kegiatan kita mengawali pagi hari, itu ada doa pagi yang dilakukan dari sentral, kemudian anak-anak mengikuti. Setelah doa pagi, biasanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Doa ini mohon berkat supaya kegiatan kita dari pagi hingga siang dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang berikutnya, doa malaikat Tuhan atau Angelus dan doa Ratu Surga. Ini lihat masanya, kalau masa biasa, masa Natal itu masih menggunakan Angelus. Tapi kalau masa Paskah kita menggunakan doa Ratu Surga. Ini juga merupakan ciri khas Katolik. Jadi pada jam 12 siang kita akan mengadakan doa bersama yang dipimpin dari sentral. Entah itu yang memimpin Bapak Ibu guru atau teman-teman dari OSIS biasanya. Kemudian kegiatan sebelum pulang sekolah, doa siang. Itu juga dipimpin dari sentral. Ini juga wajib diikuti oleh semua warga sekolah. Itu kegiatan-kegiatan yang rutin. Kemudian kegiatan-kegiatan yang tidak rutin, itu misa sekolah atau perayaan Ekaristi. Ini juga wajib diikuti oleh semua warga sekolah, termasuk para siswa-siswi, Bapak Ibu guru, dan suster, semua. Perayaan Ekaristi atau misa sekolah ini diadakan mohon berkat untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan atau diprogramkan oleh sekolah. Misalnya, pada waktu ulang tahun sekolah, kita akan mengadakan misa sekolah mohon berkat supaya sekolah kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Kemudian menjelang PAT atau penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester atau penilaian tengah semester, kita juga mengadakan misa sekolah mohon berkat supaya kita dapat mengerjakan dengan lancar dan dapat memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian pembinaan rohani dan mental atau retret siswa. Kalau ini hanya diikuti oleh kelas 8, jadi siswa-siswi kelas 9, kelas 8, maaf ya. Retret ini diikuti oleh siswa-siswi kelas 8, dan ini biasanya diadakan di luar kota selama 3 hari 2 malam. Dan dibimbing biasanya oleh pembina dari luar. Yang sering terjadi atau sering kita lakukan biasanya pembina dari yayasan sendiri atau perkumpulan Dharma Putri. Dan ini wajib diikuti. Setelah mengikuti retret, anak-anak biasanya itu membuat laporan. Jadi selama retret itu dicatat, kemudian dibuat laporan. Ini masuk penilaian juga. Kemudian bulan kitab suci. Di dalam gereja Katolik, bulan September itu adalah bulan kitab suci. Kalau kita memperingati biasanya dengan mengadakan lomba-lomba. Dan diadakan kalau pagi itu dengan membaca ayat-ayat kitab suci bersamaan dengan doa. Jadi setelah doa dibacakan kitab suci. Itu dalam memperingati bulan kitab suci. Ini semua terlaksana apabila dalam keadaan normal. Siapa yang membacakan
Ya mungkin bisa Bapak Ibu guru, mungkin bisa teman-teman dari OSIS ya. Itu bentuk kerjasama kita antara guru dan OSIS ya. Kegiatan selanjutnya, kegiatan yang wajib diikuti oleh siswa Katolik, doa rosario. Ini dilaksanakan pada bulan Oktober dan bulan Mei. Bulan Oktober merupakan bulan rosario dan bulan Mei merupakan bulan Maria. Kita biasanya mengadakan 1 bulan penuh. Jadi mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 ya. Itu ada doa rosario khusus untuk siswa Katolik dan calon Katolik. Biasanya kita mengadakan di ruang doa. Jam 6:20 kita sudah harus siap di sana dan kita memulai doa rosario bersama. Untuk petugasnya bukan Bapak Ibu guru petugasnya, tetapi dari anak-anak Katolik sendiri digilir tiap kelas ya. Nanti akan mendapat giliran. Paling tidak anak punya keberanian dan bisa berdoa rosario, bisa memimpin doa rosario bersama teman-temannya. Kegiatan yang diikuti oleh siswa Katolik lainnya, rekoleksi Advent dan Prapaskah. Itu selama masa biasa, bukan masa pandemi ya. Ya, selama masa tatap muka. Tapi selama masa pandemi, kita melakukan rekoleksi Advent dan Prapaskah itu untuk semua siswa karena dilakukan secara daring. Termasuk doa rosario itu juga dilakukan secara daring atau melalui Zoom ya. Doa jalan salib. Doa jalan salib ini dilakukan pada hari Jumat sepulang sekolah. Dilaksanakan di ruang doa dan ini juga wajib untuk anak-anak yang beragama Katolik. Doa jalan salib ini tujuannya untuk mengenang kembali sengsara Yesus Kristus pada waktu sebelum disalib, di mana Yesus menjalani banyak sengsara, penganiayaan, bahkan dihina, dicela. Nah, ini akan dilakukan pada doa jalan salib tersebut. Kor gereja setiap 3 bulan sekali kita itu mendapat tugas dari gereja kelahiran Santa Perawan Maria, gereja Katolik yang di belakangnya kantor pos itu ya. Di sini dibutuhkan kemauan dari anak-anak, terutama anak yang Katolik, untuk mengikuti kur, mengisi lagu-lagu di sana dengan dijadwalkan petugas kurnya dari SMPK Stella Maris. Nah, ini mohon kesadaran dari orang tua juga anak-anak untuk mau terlibat secara langsung. Nanti akan diminta anak-anak, terutama anak-anak Katolik yang mempunyai talenta atau mempunyai kemampuan bisa menyanyi. Nah, di sini wadah yang paling tepat untuk mengikuti kur gereja dalam keterlibatan atau partisipasi dalam kegiatan gereja. Berikutnya kegiatan sosial yang membutuhkan partisipasi dan uluran tangan dari orang tua. Yang pertama, aksi Natal. Kalau kita tahu bahwa menjelang Natal pada masa Advent, itu bukan hanya sekolah kita, sekolah-sekolah Katolik lainnya, bahkan sekolah Kristen, itu punya rencana untuk melaksanakan bakti sosial. Apa bentuknya? Ya, dengan pengumpulan sembako yang akan diberikan kepada bapak-bapak becak, ya, pedagang asongan, YPAC, dan orang-orang di sekitar sekolah yang membutuhkan, yang memang betul-betul membutuhkan untuk kehidupannya. Ya. Ini kami minta partisipasi orang tua untuk ikut terlibat atau ikut berpartisipasi menyumbangkan dalam bentuk sembako. Selama ini kami mengumpulkan dalam bentuk beras, gula,
mie, minyak, ya, bahkan dalam bentuk uang. Kenapa masih membutuhkan dalam bentuk uang? Kadang-kadang untuk aksi Natal itu yang paling kurang itu adalah dalam bentuk berasnya. Nah, itu ya merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan atau orang yang tidak mampu, ya. Kemudian APP atau aksi puasa pembangunan ini dilaksanakan pada masa prapaskah, jadi sebelum Paskah. Ini juga untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Hanya saja biasanya APP itu kita kumpulkan dalam bentuk uang. Jadi tidak ada sembako, tapi dikumpulkan dalam bentuk uang atau bentuk kolekte. Kemudian dikirimkan ke keuskupan, ya. Dari keuskupan itu nanti akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, misalnya anak-anak yang butuh biaya untuk sekolah dan sebagainya. Nah, kita akan melihat kegiatan kerohanian apa sih yang memungkinkan atau bisa dilaksanakan pada masa pandemi. Yang pertama adalah misa sekolah. Ya. Pada tahun ini kita akan mencoba memprogramkan, ya, setiap bulan itu ada misa sekolah. Mohon keterlibatan anak-anak sekalian untuk ikut dalam misa sekolah ini. Misa sekolah ini biasanya kalau dalam masa pandemi kita laksanakan secara daring atau melalui Zoom, ya. Nanti akan diberi linknya. Bulan ini kalau memungkinkan kita juga akan melaksanakan misa sekolah untuk awal tahun pelajaran. Kemudian aksi Natal, ya, ini aksi Natal masih bisa dilaksanakan, ya, pengumpulan sembako, kolekte dan sebagainya, termasuk APP. Doa rosario ini juga bisa dilaksanakan secara daring, misalnya melalui Zoom. Rekoleksi Advent dan rekoleksi Prapaskah. Ada yang dilakukan melalui Zoom, ada yang dilakukan melalui disampaikan melalui e-learning. Ya, nanti kalian akan tahu pada pembelajaran itu kita akan menggunakan e-learning. Kemudian bulan kitab suci. Bulan kitab suci kita akan rencananya untuk tahun ajaran ini akan melaksanakan lomba-lomba. Mohon keterlibatan dari anak-anak untuk mengikuti lomba kitab suci ini. Bentuknya apa? Nanti kita tunggu, ya. Demikian kegiatan-kegiatan kerohanian, kegiatan pembinaan dan kegiatan sosial yang ada di sekolah kita. Nah, kita tahu kalau nanti pada masa pandemi apa yang bisa kita lakukan, kegiatan apa yang kita bisa laksanakan. Tetapi kalau dalam masa tatap muka, ya, kalau kita ketemu langsung atau offline, kita juga akan lebih banyak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kerohanian ini. Mohon dengan sangat keterlibatan orang tua, keterlibatan dari anak-anak untuk mendukung apa yang kami programkan. Terima kasih, sampai jumpa.